Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam program Katekisasi Pangrimat pada malam hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungi sabda Tuhan dan mengupayakan sabda itu untuk menjadi bekal kita, mari kita masuk saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Mari, saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 434. Kidung Jemaat 434 bait 1. Mari kita bersama-sama menyatu di dalam doa serentakkan. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan atas limpahan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di hari ini dan Kau berikan kami waktu saat ini untuk bersama-sama bersekutu bersama. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk saudara kami Tuhan yang sedang dalam pemulihan sakit penyakitnya. Kiranya Engkau yang pulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyempurnakan. Tuhan, pada kesempatan hari ini juga kami mohon penyertaan-Mu bagi saudara kami yang sedang isolasi. Kiranya Kau berikan kekuatan dan perlindungan kepada mereka, serta keteguhan hati kepada mereka, agar tetap setia dan semangat untuk menjalani proses dari rangkaian isolasi ini. Tentu kami harapkan segala limpahan berkat-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini juga kami mohonkan berkat pada saudara kami yang harus menjadi gugus tugas maupun relawan-relawan yang lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tengah pandemi ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kami juga agar Engkau berikan kekuatan, perlindungan, Engkau berikan semangat kepada kami, dan kiranya Kau jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, terlebih terpapar dari virus corona ini. Tuhan, hidup kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, dan izinkanlah kami saat ini untuk merenungi sabda-Mu, agar menjadi bekal kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, kiranya Engkau urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada kesempatan hari ini, kita diberikan tema atau judul dalam renungan ini yaitu Kita adalah Dunia. Kita adalah Dunia. Bacaan hari ini terambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 yang demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenunginya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat malam, saudara-saudaraku semua. Semoga tetap sehat, semangat. Dan untuk saudaraku yang harus isolasi ataupun yang harus dalam melaksanakan proses pemulihan dari sakit penyakitnya, kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan, Tuhanlah yang menggunakan segala sesuatu sebagai sarana jamahan agar panjenengan semua tetap sehat, dapat sehat pulih, dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Meskipun harus dibatasi dalam momentum PPKM ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah dunia. Kita adalah dunia. Maksudnya apa? Kita adalah dunia. Ini mau memberikan tekanan bukan berarti kita mau menjadi serupa dengan dunia ini. Akan tetapi kita adalah dunia mempunyai maksud bahwa kita ini hidup di dunia ini. Hidup bersama dengan seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Tentu kesadaran bahwa kita hidup berdampingan dengan seluruh ciptaan itu tidak mudah. Kok bisa, Mas? Ya, kita bisa lihat dalam kenyataan kehidupan ini. Terus salah satu contoh yang menjadi perenungan saya hingga saat ini belum terjawab adalah jika virus corona itu apakah betul bagian dari dunia ini? Ketika virus corona itu menjadi bagian dari dunia ini, maka kita diingatkan untuk mengambil sikap menjadi pribadi yang mau dan berupaya hidup berdampingan dengan virus itu. Seperti halnya kita berdampingan dengan saudara-saudara kita. Lah, kok hidup dengan virus itu menjadi bagian? Ya, kalau pada pemahamannya adalah virus corona itu bagian dari kehidupan ini. Artinya memang ada penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Ya, kita kemana-mana mulai menjaga diri dengan masker, cuci tangan, dan menjaga diri menjadi lebih bersih lah. Sebenarnya virus itu menjadi juga pengingat ketika kita berefleksi secara spiritual. Artinya ketika itu diingatkan sebagai iman, kita diingatkan untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu kekhawatiran, tentu ketakutan ada, ya ada, betul. Akan tetapi dengan adanya virus ini paling tidak kita memetik pelajaran yang berharga adalah kita diingatkan kembali bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Menjaga diri, menjaga sesama. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, momentum ini dan ayat yang kita baca ini mengingatkan saya terhadap sebuah lagu yang menarik dan pernah populer pada zamannya, yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Michael Jackson, yang diberikan judul We Are the World. Yang demikian.
There's a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, We are the one to make a brighter day, so let's start giving. oh, there's a choice we're making, we're saving our lives. Get through, we make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we Stand together as one. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. So make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. It's true, we make a better day. Just you and me. Lagu karya Michael Jackson dan Lionel Richie. Ini dibuat untuk menggalang dana bagi masyarakat Ethiopia kala itu. Karena tentu pada tahun sekitar 1984 sampai dengan 1985, PBB pun juga sedang terfokus terhadap negara-negara yang lain yang mengalami krisis juga, seperti di Mali, Nigeria, Sudan, dan Mozambik. Karena hal itulah menggugah seorang Michael Jackson dan sahabatnya Lionel Richie untuk mengarang sebuah lagu, menciptakan karya. Lagu ini sebenarnya ketika kita mencoba tadi meresapi, lalu kita mencoba menghayati,
Ini lagu yang luar biasa menarik. Lagu Michael Jackson, We Are The World. Ini terinspirasi dari sebuah lagu yang diberikan judul Do They Know It's Christmas. Ini dari band ID. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa searching apa sih lagu ini, seperti bagaimana. Tetapi paling tidak Bapak Ibu, singkat ceritanya adalah lagu ini mengajak kita merenungi kembali bahwa kita panjenengan, saya, dan saudara-saudara kita yang lain adalah satu. Kita juga hidup di dunia. Lagu ini mengajak kita untuk menyadari dan peduli. Menarik Bapak Ibu ketika kita sandingkan dengan bacaan hari ini dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Tentu kita sudah tahu siapa sih yang disebut orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki. Nah, ini 3 sebutan ini menarik, tetapi ya beberapa waktu lalu sudah dibahas. Saya hanya menggarisbawahi bahwa orang-orang ini adalah orang yang tahu, orang yang paham tentang hukum Taurat. Tetapi menarik ketika kita mencoba mencermati, khusus mencermati pernyataan Yesus. Apakah hukum Taurat atau hukum kasih ini melihat secara berjenjang? Ya, mungkin dalam tata bahasanya kelihatan sekali berjenjang. Artinya Allah baru mengasihi manusia, baru dan sebagainya. Tetapi ketika kita mencoba mencermati lebih dalam di bagian ayat 39 itu dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, Nah, kata sama ini merujuk kepada hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, kita diajak juga mengasihi sesama. Jadi ketika kalau ini saya menggunakan perspektif yang sedikit berbeda, ketika kita mengasihi Allah, maka kita diajak untuk mengasihi manusia. Love. Sederhananya seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita berbicara tentang bahwa saya mengasihi Allah, saya begitulah mencintai Allah, maka pada titik yang sama kita diajak untuk juga turut mencintai sesama. Disinilah kekuatan dari hukum kasih. Bukan semata-mata ketertundukan kita kepada Allah karena dosa-dosa kita, atau ketertundukan kita karena kita manusia yang tidak berdaya dan sebagainya. Tetapi lebih dalam lagi pada ayat yang ke-39 ini, kita pada sama seperti itu, sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia. Tekanan ini diperjelas dengan seperti dirimu sendiri. Kata seperti dirimu sendiri ini mengajak kepada kita untuk kembali berlihat bagaimana toh kita mengupayakan untuk kebutuhan diri kita. Contoh sederhana, ketika panjenengan semua haus, apa yang dilakukan? Ya, tentu minum, tidak mungkin makan. Kalau makan, nanti kalau lapar. Ya, mengupayakan kebutuhan tubuh kita, mengupayakan apa yang harus kita upayakan. Inilah yang juga gambaran secara tersirat dari lagu Michael Jackson. Artinya ketika lagu ini diciptakan, backgroundnya adalah ketika Michael Jackson cukup peduli terhadap bangsa Ethiopia, orang-orang Ethiopia kala itu, karena banyak fokus PBB kalau saat itu kepada beberapa negara yang lain. Lah Michael Jackson dengan saudaranya, sahabatnya itu memiliki inisiatif demikian. Inilah upaya yang dilakukan Michael Jackson, dalam artian dia karena bisanya adalah menyumbangkan karya melalui musik, melalui lagu, maka ia lakukan itu. Lah, inilah yang kita tarik saat ini. Kondisi pandemi tentu tidak mudah. Banyak orang yang harus WFH, bahkan ada yang harus mengalami PHK. Bahkan untuk yang pengusaha pun, ya harus mengalami penurunan omset. Ya, itu yang dirasakan ketika hal itu dianggap sebagai penderitaan, ya itu penderitaan. Tetapi Bapak Ibu, kita diajak untuk membuka mata kita,
bahwa bukan hanya kita saja yang menderita, bukan kita saja yang mengalami atau mengalami dampak dari pandemi ini. Kita diajak melihat saudara-saudara pun kita juga mengalami hal yang sama. Jadi kita tidak sendirian, tetapi kita juga bersama-sama dengan mereka mengalami hal yang sama, meskipun pada porsi yang berbeda-beda. Ya, maka dari itu pertanyaan yang menarik untuk kita refleksikan adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pada hukum yang kedua, mengasihi sesama. Apa yang kita bisa lakukan untuk sesama kita di tengah kondisi yang seperti ini? Saya teringat bagaimana ada beberapa warga gereja yang mengatakan begini, "Mas, saya hanya bisa menyumbangkan tenaga untuk gereja sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena ketika saya persembahan bisungsung mungkin nominalnya masih kecil, jauh." Saya petik hal itu, saya ambil hal itu, saya coba renungi. Wah, luar biasa orang-orang ini. Mereka berupaya apa yang bisa aku persembahkan untuk gereja. Karena mereka menyadari bahwa aku sudah dikasihi Tuhan dan aku bersekutu bersama di dalam gereja. Dan di saat itulah juga aku diingatkan untuk mengupayakan diri. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, usaha yang mungkin kelihatannya sepele kecil, tetapi ini justru jauh luar biasa. Kelihatannya sederhana, tapi ini mengandung dampak yang luar biasa untuk kita renungkan bersama. Artinya Bapak Ibu, saya mau tekankan adalah mari kita coba dari hal yang sederhana, hal yang kita bisa, bukan hal yang kita tidak bisa atau di luar jangkauan kita. Lakukan dari yang sederhana untuk mewujudkan hal sesuatu yang besar. Bukan menggapai dulu yang besar, tetapi fondasi hal yang sederhana pun kita belum bisa mengarah ke situ. Nah, hari ini kita diajak merenungi lagu We Are The World, lagu yang mengajak bahwa tentu kita harus melihat kondisi, melihat realita yang sedang kita hadapi. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah dunia. Kita bagian dari dunia, dan saudara-saudara kita yang ada di dunia ini adalah bagian dari kita juga. Pertanyaan reflektifnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Amin. Saat teduh untuk kita semua. Cukup. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanah jadi remang pagi dan terbang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Tanah jadi
Demikianlah kata sasi Pangrimat pada malam hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf, tetapi kiranya Allah sang sumber kehidupan senantiasa mengiring langkah kita, menuntun kita menjadi pribadi yang seturut kehendaknya, serta kita diingatkan selalu untuk menuruti panggilannya, mengasihi Allah, tak lupa juga mengasihi sesama. We are the world. Kita adalah
Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata dalam ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Malam jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Demikianlah kata kesaksi Pangrimat pada malam hari ini. Bila ada kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Dan tentu saya ajak untuk umat kiranya tetap semangat. Dan mari apa yang bisa kita perbuat untuk hidup ini di tengah kondisi ini untuk memancarkan kasih Allah. Sebagai wujud kita mewujudkan dari hukum kasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.